kami Tuhan. Bersama-sama kami mau bersatu hati. Kami mau bersujud bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Memohonkan akan belas kasihan-Mu Tuhan. Kasih dan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Haleluya. Dari kami Yesus, kami nantikan hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Jamah bangsa ini dan sentuhlah hati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan, Pulihkanlah, nyatakan kuasa-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia yang kami sangat cinta. Ribuan suku bahasa menantikan kasih Bapa. Curahkanlah Tuhan kasih dan setia-Mu. lawatlah bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa ini. Biarlah nyata sungguh lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Sebab inilah kerinduan kami. Bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Setiap doa kami Indonesia. kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kasih dan Haleluya. belas kasihan Yesus, bagi bangsa ini. Negeri kami yang ku nantikan. hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Jamahlah negeri ini Tuhan. Bangsa ini sentuh hati bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah, Dan pulihkanlah Tuhan. haleluya. Katakanlah kuasa-Mu. Bangsa Indonesia dipenuhi dengan beraneka ragam kebudayaan. Hasil bumi yang berlimpah. Kami segenap anak-anak-Mu Tuhan merindukan pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu, Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakan Tuhan. di bumi Indonesia. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa yang kami cinta Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan kasih dan setia-Mu
Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus, nyender 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 neng Gusti Yesus. Oke. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus, nyender 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 neng Gusti Yesus. Oke, nyantol. Nyantol 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 neng Gusti Yesus, nyantol 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 neng Gusti Yesus, nyantol neng Gusti Yesus. Nyantol. Nyantol neng Gusti Yesus. Happy New Year semua sobat BNTV. Dan kita buka Sing Along With Us dengan nyender dan nyantol. Neng sisine Gusti Yesus. Nanti mungkin apa ya translate-nya ada biar Mimin ya. Biar Mimin yang bekerja. Nyender itu artinya bersandar. Iya. Kalau nyantol Nyantol ya, tuh artinya, nyantol. Nyantol kayak hanger itu loh. iya, kayak hanger di gantungan baju kita, nyantol. Ya itulah bahasanya. Kenapa ya kita nyanyiin itu ya di awal tahun ini, ya hitungannya awal tahun ya, tanggal Iya, 3 ini Januari. tanggal 3 Januari. Iya, ini sobat BNTV gimana nih kabarnya? Nih tahun baru nih tambah seneng apa tambah tertekan? Karena mungkin ada banyak nggak yang tercapai di tahun 2021 gitu loh. Jadi, Resolusi-resolusi tahun lalu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita tetap harus sukacita, harus tetap bersyukur apapun yang terjadi gitu ya. Kalau memang tahun lalu belum tercapai, dibuat di tahun ini resolusi-resolusi, bolehlah kalian make a wish gitu ya, bikin target, bikin harapan. Terus tapi dibalikin lagi sama Tuhan sih harusnya ya, gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Dan kita buka tadi gitu kan dengan lagu Nyender, kita serahkan lagi hidup kita sama Tuhan gitu kan, kita berserah penuh sama Tuhan. Apapun yang terjadi di depan sana di tahun 2022, ya kita sama-sama nggak ngerti ya di depan sana seperti apa, tapi ya yang kita percaya kita punya Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Karena kenapa sih nyanyi Nyender ini ya? Karena kayak aku sendiri pribadi kayak semakin kesini ya, kayak ini berarti aku umur secret lah ya. Iya, secret. Intinya semakin dewasa ya, semakin bertambah Iya. umur. Itu kayak pengennya tuh tahun-tahun ke depan ya, terutama tahun 2022 ini kayak menjalani hari itu harus semakin tepat gitu loh. Iya. Karena kayak oke lah, kemarin-kemarin bolehlah salah gitu kan, kemarin-kemarin bolehlah ngelakuin salah, nabrak sini nabrak sana, tapi pengennya kayak yang tahun ini tuh agak bukan agak ya, inginnya tuh lebih maksimal dan lebih tepat. Kalau lebih tepat kan berarti oke, aku tahu nih harus kesini, oke Tuhan nyuruh kesini nih, Tuhan pengennya ini nih, aku itu yang aku kerjakan gitu loh. Nah itu sih kalau aku, makanya lagu ini kayak mewakili
oke kita harus memang bersandar sama Tuhan gitu loh. Apa-apa harus tanya Tuhan karena di sana tuh sumber ketepatan. Ya, Benar, kita hidup kan benar, buat benar. Tuhan gitu loh. Hidup kita kan juga yang nyiptain Tuhan. Ya, Kalau benar bukan sekali. kita taat sama Tuhan, kita tepat sama Tuhan ya sama siapa lagi gitu kan. Jadi hidup akan lebih maksimal ketika kita tuh tepat segala sesuatu. Yes. Cakep. Bicara soal ketepatan ya kan. Yes, aku cuma mau ngomong itu tok. Enaknya untuk mengawali tahun ini nyanyi lagu apa ya? Apa nih sobat BMTV nih yang cocok nih? Apa ya? Aku tuh keinget lagunya Tante Desi sih. Apa sih? Mbak Rosi tahu nggak ya? Yang mana? Yang ini. Nggak tahu ya, tiba-tiba terbesit. Ku mau berjalan bersamamu. Tahu nggak? Nggak tahu. Ya itu lagunya Ibu Gembala di RCC Jogja gitu kan, yang beberapa kali muncul di BMTV. Oh, di Bilurnya kan tiap Jumat muncul ya kan. Nah, Sama itu dulu lagunya. kan kamu undang juga. Oh iya, di Good News Everywhere ya. Komposer apa songwriter sih? Komposer. Songwriter Kelly. Enggak, judulnya komposer. Oh iya, komposer. Iya, judulnya Padahal komposer. dia kalau nggak songwriter. salah. Oh iya ya. Tapi kan komposer kayaknya ya Kalau komposer tuh lebih kayak ke pembuat penggubah musik. lagu ya? Oh iya ya. Oke, Jadi nggak kalau apa-apa deh penulis ya. lagu songwriter. Nah, itu lagunya bagus. Ku mau berjalan bersamamu, penuhi panggilan dalam hidupku, kayak gitu-gitu. Dan itu kayak, oh iya ya, awal tahun nih kita harus refresh lagi bagaimana Tuhan memanggil hidup kita gitu kan. Kadang ketika kita lenyap dengan pekerjaan ya kadang jadi lupa gitu kan. Oh, ternyata Tuhan tuh pernah panggil kita, dan kayak jadi reminder aja sih tadi terbesit gitu kan. Oh iya, aku mau berjalan, berjalan dengan panggilan Tuhan gitu. Lagunya intinya sih bagus banget. Kita nyanyi lagu yang kita tahu aja. Oke. Apa tuh? Letakkan Aku tadi juga inget ini. Melekat dengan hatimu, tepatkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
apa loh lagunya ini, tapi nggak tahu kalau ada lirik tepatkan semua. Wow. Ada. Jadi Aku nggak apa. tetap tepat. Jadi happy banget. Happy banget. Wow. Ini aku pernah ngover ini waktu aku masih SMA. Masih ada di Instagram kalau nggak salah. Itu kayak pernah merema banget dalam hidupku lagunya ini, dan tadi juga sempat ingat sih tapi lupa sedikit gitu kan. Oh ternyata Lagunya siapa sih ini BTW? Bu Iin nggak sih? Nggak tahu. Kayaknya- Taunya di Eva. Kayaknya Bu Iin Cipto yang Iya. Bu Iin kan lagunya kan deep banget kan kayak kalau nggak salah ya. Minoris ya lebih tepatnya. Iya itulah. Kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah iya lagunya Bu Iin. Kalau nggak salah. Gitu. Itu sih Itu lagunya keren kayaknya akan membekas sampai 2022 kali ya. Iya mungkin Nanti ya. tiap hari nyanyiin luka bukan tapi Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. ya kita berdoanya sobat-sobat BMTV juga mengalami ketepatan bersama Tuhan ya di tahun 2022. Jadi hidup kita tuh semakin maksimal gitu loh. Benar. Jadi ada pengalaman nih ceritanya. Ada Apa? Kemarin waktu awal November gitu ceritanya, ya November 2021. Itu kan aku pertama kalinya ngoperatorin. Iya. Oh waktu itu. Iya, itu kayak membekas banget dan kayak itu jadi message yang ini nggak boleh keulang lagi nih di tahun Oke, oke, 2022 gitu kan. Jadi waktu November itu kan kita ada salah satu siaran gitu kan ya, terus udah jalan dan udah selesai gitu kan, kita rekaman gitulah, rekaman tapping gitu kan. Terus udah selesai, udah penutupan, tiba-tiba tuh kayak loh kok ini belum kepasang gitu. Jadi kalau kita on air ataupun kita siaran itu kan kita tuh banyak pernak-pernik yang harus dipasang di belakang Iya. layar gitu kan, untuk biar suaranya ini nyala, biar kameranya itu hidup, keluar di YouTube, keluar di Facebook dan lain sebagainya. Itu ada banyak kabel-kabel yang kita harus pastikan semuanya itu terpasang dengan benar gitu lah intinya. Nah karena waktu itu tuh kayak kita tuh tapping 3 jam berturut-turut gitu loh. Bukan tapping sih, kita kayak make alatnya itu selama 3 jam berturut-turut dan kita nggak tahu itu alat bisa tahan nggak sih selama 3 jam gitu kan. Terus sampai akhirnya oh ya udah per 1 jam dicas gitu kan. Nah terus sampai satu kali dua rekaman tuh udah oke nih. Dua rekaman udah oke udah aman nih. Nah rekaman yang ketiga ini kok nggak dicek gitu kan, nggak tak cek. Kok baru selesai loh, kok ininya belum kepasang, receivernya belum kepasang. Jadi selama satu rekaman itu kayak aduh padahal udah 1 jam gitu kan dan nggak kerekam suaranya sama sekali. Padahal aduh itu kayaknya ini udah sekali aja di seumur hidup gitu untuk melakukan kesalahan kayak gini, karena kayak ngerasa bukan cuma kesalahannya ya tapi kayak wasting time gitu sih. Kayak 1 jam gitu, aduh ini sebenarnya 1 jam tadi bisa dibuat ini tapi gara-gara sebuah kesalahan gitu kayak aduh sia-sia banget gitu. Karena ternyata jadi inget gitu kan waktu di jalan gitu aku kan seneng itu ya nonton badminton, bulu tangkis. Ya Minion itu juga salah satu favorit. Minion, Kevin Marcus, terus Ginting itu juga salah satu favorit juga. Nah, sempat satu kali tuh kayak denger bahwa kenapa sih mereka itu bisa menang gitu kan. Mereka bisa menang itu ternyata gara-gara mereka tuh meminimalisir kesalahan. Meminimalisir kesalahan. Ya, jadi ternyata kayak aku tuh lihat ya di pertandingan badminton itu ternyata banyak lawan yang dapat poin itu gara-gara kesalahan lawannya gitu loh. Jadi misal kita nih Indonesia gitu kan, kita lawan Singapura gitu ya. Kadang-kadang Indonesia itu mainnya tuh biasa aja, tapi kita bisa dapat poin gara-gara Singapura tuh melakukan kesalahan. Nah itu kayak yang wah ini kayak pertandingan memang antara Tuhan dan ya, maksudnya kita tepat dan iblis dikalahkan gitu kan. Kalau kita tepat bersama Tuhan, iblis dikalahkan karena hidup kita semakin maksimal dan kita semakin membawa kerajaan itu datang atas dunia gitu kan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan itu kayak wah ini musuh ini disenangkan gitu, musuh dapat poin nih gara-gara kita nggak tepat, gara-gara kita melakukan kesalahan. Nah itu kayak yang oke lah,
nanti setelah ini nggak akan lagi lah nggak akan lagi melakukan kesalahan gitu. Berdoanya ya biar semuanya itu tepat gitu kan, karena memang umur udah semakin bertambah dan semuanya harus dilakukan dengan ketepatan gitu lah intinya. Bila nih ada cerita juga nggak nih? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu aku lagi dapat soal ketepatan juga. Bicara bagaimana dulu tuh kita belajar diajari bagaimana kita ngerti antara benar dan salah, ya kan? Benar dan salah. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu, next level dan sebagainya, kita diajari bagaimana membedakan yang baik dan tepat, baik dan benar. Jadi kayak ada pohon faktor. Pohon faktor tuh market cuy. Mohon maaf nih. Kok tiba-tiba pohon faktor ya? Ada percabangan gitu loh. Kalau dulu benar dan salah, ini kita diajari bagaimana ngerti yang kesalahan yang salah tuh gimana dan sebagainya. Terus tiba-tiba yang benar ini dicabangin lagi antara yang baik dan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Dan di situ yang baik itu belum tentu apa yang Tuhan mau gitu loh. Kan baik sama yang tepat dengan apa yang Tuhan mau kan kayak tipis banget ya. Kita bicara soal kebaikan dan sebagainya, terus baik di mata dunia dan sebagainya, tapi itu belum tentu Tuhan itu suka gitu. Nah, ketepatan juga bicara soal bagaimana Tuhan itu mau atau Tuhan itu suka gitu loh dengan apa yang kita perbuat. Dan itu ketika kita bisa tepat, kita sekaligus bisa menyenangkan hati Tuhan juga di sana. Gitu sih. Aku yang bukan hari-hari ini, waktu itu dapat itu gitu loh, dapat apa ya namanya ya? Wangsit. Revelation. Wangsit, revelation. Udah tahu kan? Iya. Ya, itulah ya. Basa Jawane wangsit. Ya kayak gitu, tiba-tiba dapat pelajaran baru nih gitu kan. Ketika kita tepat di dalam Tuhan, otomatis kita akan menyenangkan hati Tuhan di sana gitu loh. Ketika kita berbuat baik, belum tentu Tuhan itu berkenan, Tuhan itu ada di sana gitu. Dan waktu itu ada beberapa bukan beberapa. Di akhir tahun itu Opa Henry itu kan pernah bikin short message juga soal intinya kamu mengejar janji Tuhan atau mengejar Tuhannya. Nah, itu kan bagian dari ketepatan juga sih menurutku loh ya. Itu bagian dari ketepatan juga bagaimana kamu mengejar berkat dari Tuhan, kamu menghasilkan berkat untuk orang lain dan sebagainya, atau kamu mencari Tuhannya gitu. Kalau kamu mungkin gini, Tuhan waktu itu Opa itu sempat ngomong, oke, aku bisa kasih kamu segalanya, aku bisa kasih kamu uang, berkat dan sebagainya, tapi aku nggak ada di sana. Tuhan ngomong kayak gitu. Tapi atau mungkin kamu mau mengandalkan aku sepenuhnya, yang pasti aku menyertai kamu senantiasa. Kamu milih yang mana kayak gitu. Itu kan bagian dari gimana nih biar kita bisa tepat nih. Ini sama-sama baik loh. Ini semuanya dari Tuhan loh gitu loh. Bisa dibilang kan kayak gitu. Dan itu iya ya, bicara soal ketepatan itu nggak semudah itu gitu loh. Tepat kan berarti harus ada di titik tengah gitu kan. Kalau kita lagi panah ya, kita lagi manah gitu kan harus tepat di tengah. Kalau melenceng sedikit ya itu udah kita nggak tepat gitu. Ya itu kok jadi bicara soal ketepatan ya. Ya mungkin 2022 ini mungkin akan mengarah ke sana gitu loh. Ya itu sih, meminimalisir kesalahan supaya Tuhan dimenangkan. Jadi lawan itu nggak dapat poin. Iya. Mantap sekali. Dan mungkin mau nyanyi lagu? Kayak apa? Bila ku bersama, bila ku di dalammu, bila kau di Ini lagu kesukaannya Mas Rio, Chris Tanjung. Di dalam dunia ini tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersama, bila ku di dalammu, bila kau di siapa lawanku di dalam dunia ini? Tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Yeay, sekaligus spesial buat Mas Rio, Chris Tanjung dimanapun kamu berada.
ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Amin. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Yeay, mikrofonnya harus tak copot dulu ya. Oke. Lagunya ini kan bila aku bersamamu, bila aku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku. Jadi intinya kayak lagunya ini jadi doa untuk 2022 supaya kita itu bisa terus bersama Bapa dan di dalam Bapa. Yes. Itu deh. Ya, karena kita tahu lah ya ketika kita di luar Tuhan kita nggak bisa apa-ngapain, Yes, itu semuanya seperti pokok sia-sia. anggur. Yes. Yohanes 15. Di luar aku, iya kan, di luar Tuhan itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah bahkan. Amin. Amin. Gitu. Dan semoga di tahun ini juga kita mulai berbuah juga ya, semoga ya. Apapun yang kalian kerjakan hari-hari ini, Amin. yang mungkin setahun lalu gitu kan kalian belum menghasilkan apapun, kalian belum berbuah mungkin gitu kan ya. Semoga di tahun ini kalian menuai apa yang kalian tabur di masa lalu gitu ya. Amin, amin, amin gitu. Karena aku pernah dapat kayak statement apa? kapan ya Billy, aku lupa. Intinya faithful, setia itu akan membawa kita pada fruitful. Aku pernah denger deh kayaknya. Kamu baca storyku soalnya. Oh iya. Ya aku pernah lihat aku. Rajin sih, baca story rajin sih. Aku semua story di WA tak buka kabeh. Aduh. Ya. Oh iya 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 iya. Faithful will bring us into to be faithful gitu ini. Ya. Karena setia itu kan membawa kita. Kenapa sih kok bisa berbuah? Karena aku percaya ya kayak di Mazmur itu kan dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan dia tidak akan layu daunnya dan apapun yang akan dikerjakannya pasti berhasil. Amin. Aku percaya kalau itu pohon itu mengakar dalam gitu loh sampai dia itu bisa berbuah gitu kan. Dia menemukan sumber air, dia menemukan sumber makanan di dalam gitu kan, akarnya itu mengakar kuat dan dia menemukan sumber air dan makanya dia bisa hidup dan bahkan bisa berbuah gitu. Apalagi kalau dia tinggal di dalam Tuhan gitu kan, dia tinggal di tepi aliran air, itu aliran airnya Tuhan gitu Yes. kan. Iya, jadi memang kita harus kita tepat dan ketika kita tahu apa yang kita harus lakukan, setialah di sana. Yes. Setia sampai mati. Yes. Ini kayaknya pesannya kuat sekali ya di Singalong with Us sore hari ini. Karena baru kenceng-kencengnya download kali ya. Karena ini kan masa-masa dimana kayak kita harus berdoa lebih nih karena ya ini tahun baru, mumpung di tahun yang maksudnya di awal tahun gitu kan, belum terlanjur sampai Juni gitu Oh kan. iya. Jadi bagus-bagusnya banget kalau kalian belum tahu nih 2022 spesifiknya apa sih, yuk berdoa gitu. Ya. Supaya kita tepat, terus nanti kita bisa melakukan semuanya dengan setia sampai benar. kita berbuah. Benar sekali. Kadang kan kita punya pesan profetik secara korporat dan ada pesan secara pribadi. benar. Nah, makanya kita juga harus perlu berdoa secara pribadi gitu. Mungkin secara korporat kalian dapat pesan di gereja kalian masing-masing gitu ya. Oh, pesan untuk tahun ini dan sebagainya. It's okay gitu. Tapi kalian tetap harus juga cari nih apa yang Tuhan mau untuk hidup kalian di tahun ini gitu. Bener banget. Bikin resolusi lagi nggak apa-apa kali ya. Karena ya kita tahu segala sesuatunya tuh ada kayak arah dan tujuan. Kalau kita kayak nggak punya tujuan, kita juga menjalani 2022 kayak yang penting jalan aja gitu loh. Tapi kalau kita udah dapet nih 2022 mau ngapain, kita udah tahu, kita udah ngeset tujuannya gitu kan. Jadi kan kalau kita udah ngeset tujuan kan, kita tahu nih ini lewat jalan mana nih gitu. At least kita tahu tujuan dulu lah. Nanti kalau jalannya nggak tahu pun kita bisa tanya Tuhan kok. Iya. Jadi kita nggak buta-buta banget gitu loh berjalan di tahun ini. Gitu.
Ya karena pengalaman kita di berita mujizat juga. Iya. Kita tahu nih berita mujizat harus ngapain, tapi untuk jalan ke sananya kita nggak tahu jalan sama sekali. Dan ya justru itu bagus sih kalau menurutku, kalau kita nggak tahu jalan, karena kita kan bergantung sama Tuhan. Ya, that's the point. Ya, kita tahu tujuan, tapi kalau kita nggak tahu jalan, itu ya justru membuat kita tuh kayak kita harus bertanya sama Tuhan supaya nggak susah di jalan. Jadi better apa ya, kayak tahun 2022 nih, kalau 2021 kemarin kan kayak kita banyak bertempur sama self apa ya? Self love Enggak ya? Self love. Oh iya, Ya, benar. pokoknya semuanya serba self gitu lah. Iya. Iya nggak sih? Me time. Nah, gitu kan. Ya, ini tahun 2022 nih kayak oke, kamu mempunyai waktu untuk sendiri nggak apa-apa selama itu untuk membangun hidupmu sama Tuhan loh ya. Yes. Karena bagiku ya, apa namanya? Kayak kita perlu waktu sendiri sama Tuhan memang ya. Tapi bukan untuk healing yang kayak kita menghabiskan waktu karena kita stres itu, enggak, bukan yang seperti itu gitu loh. Karena kita, ya aku sendiri pribadi percaya ya, me time atau apalah itu it's just a wasting time and wasting money gitu. Tapi ketika kita habiskan kasaran lagi. Misalnya Kayak kita kita menghabiskan uang kita untuk kita membeli sesuatu yang membangun hidup kita sama Tuhan. Misal kita beli buku atau beli Alkitab bahasa lain gitu yang kita pengen belajar di sana, itu menurutku lebih maksimal. Dan bukan cuma kita yang dapat healing, tapi hubungan kita sama Tuhan pun healing. Healing juga gitu loh. Iya. Jadi kayak kita dapat double sekaligus, kita di dalam Tuhan benar, diperbarui dan hubungan kita sama Tuhan juga diperbarui gitu loh. Jadi tahun 2022 ini stoplah me time, kita ganti dengan God's time kan. Yes. Gitu Kalaupun kalian healingnya kalian tuh suka belanja, kan ada orang-orang yang suka belanja, ya itu tadi arahnya belanjanya dapat nih, tapi kalian belanja hal-hal yang memang bisa membangun hidup kalian juga ya itu sebenarnya tinggal dimodifikasi aja sih. Yang penting kitanya tahu, kitanya sadar, kitanya mau untuk terus dididik di dalam Tuhan. Ya gitu. karena buat apa juga ya kita ya itu tadi loh yang tak ceritain, kayak semuanya itu kayak buang-buang waktu gitu loh. Kalau yang kita cari Tuhan, kenapa kita nyari yang lain gitu loh? Karena di sanalah kan kayak sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber kepastian kita. Ya cuma Tuhan gitu loh. Kenapa cari yang lain kalau kita cuma bisa dapat itu semuanya sama Tuhan gitu kan? Kok jadi marah-marah sih? awal tahun awal tahun loh ini, awal tahun. Ya jaga. Oke. Apa tuh? Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan. Oke. Kamu WA-nya lah. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta iya sih. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam surga, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam salah. Jalan dalam duka, Jalan sertanya, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Gila. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.
serta Yesus selamanya. Endingnya pengen dijadiin opera tapi gak bisa ya. Gak usah. Gak usah. Hancur. Iya gitu lah. Oke, jalan serta Yesus selamanya. Ya, tadi tuh aku dapat lagu tapi melo sih. Apa? Ini yang ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan lah daku. KJ itu bukan? Nggak tahu. Bukan. Lagunya Natasha Nikita. Nikita. Biarlah sinarmu menerangiku. Kayaknya iya deh. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Soalnya ketukannya 3/4. Biasanya lagu-lagu himne ya. Oh iya. Yo. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Langsung melo ya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab Tuhan ku tak dapat jalan sendiri. Bait yang kedua bagus kayaknya. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dengan Yesus membimbingku. Tahu? Nggak tahu. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus Ini bukan. membimbing sisiku, benar. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tapi dengan Yesus ya, kita Oh, ganti iya. ya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, Ku tak jatuh ya. ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Aku baru tahu ini lagunya siapa sih? Oh, Hosanna Singer. Ya pokoknya lagu zaman Zaman dulu. jadul lah ya. Bimbinglah daku ya Yesus. Oh. Bimbinglah daku ya Tuhan. Beda ya? Yesus. Iya, beda. Ya lagu-lagu kayak gitu kan mirip-mirip ya kayaknya ya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan.
Ya biasanya Ada gitu apa juga ini? sih. Tapi sebenarnya ngarahnya sama sih, kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan gitu loh, bener, bahkan untuk tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan gitu. Dan relate dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan walaupun random ya, ini nggak direncanakan loh, sumpah. Beneran nih, kita melatih spontanisme juga ya lo. Oh iya, benar sekali. Kita berlatih merilis apa yang ada di hati kita. Yes. Kalau nggak ada dapat lagu ya wes. Ya udah ngobrol sepuasnya. Tapi menarik juga tadi di lagu yang apa ini? Iya. Firmanmu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Aku langsung kayak makes gitu sih karena oke, kita tadi balik ya, kita tahu tujuan, kita tahu Tuhan pengen bawa kita kemana, Tuhan tahu mimpi kita punya mimpi dan oke, kita tahu nih kita hasil akhirnya seperti ini, tapi kadang untuk menuju ke sana kan kita nggak tahu. Nah, kita butuh yang namanya firman Tuhan karena firman itu pelita bagi kaki kita. Dan itu kayak menerangi gitu loh, ini loh firman. Karena kadang-kadang kan gini ya, kita hidup di dalam Tuhan gitu ya, kita merasa kayak jalan kita tuh gelap gitu kan. Ya itu karena kita tuh nggak tahu firman, keles gitu. Iya keles. Padahal ini jujur banget. Ya karena aku percaya kayak firman Tuhan itu ya yang akan menerangi jalan-jalan kita, yang membuat kita itu bisa tahu, oh ini habis ini kita mau kemana nih. Itu yang membuat kita tahu itu firman, yang membuat kita tahu tuh Tuhan gitu loh. Termasuk kadang-kadang kan kita nih over gitu ya, misal kita over emosi gitu ya, kita over dalam segala hal gitu. Kita tahu semuanya itu ketika kita baca firman gitu. Ternyata ada banyak dalam hidup kita tuh yang kita kurang di sana dan kita harus ternyata caranya introspeksi itu dengan kita membandingkan hidup kita tuh dengan Alkitab gitu loh. Jangan dengan yang lain gitu, karena firman itu ya pelita hidup kita gitu. Benar. Jangan pernah compare hidup kita dengan hidup orang lain karena malah bikin kita tambah tersesat ya. Benar banget tuh, Ben. Tapi kalau kita mau introspeksi diri, mau koreksi diri ya, balik lagi ke firman Tuhan karena semuanya udah ada. Ya, ketika aku cari materi di Good News Everywhere gitu kan, bahas kopi, bahas apapun, dan ternyata ketika dibalik ke firman ya dibalik ke bahasa Jawa lagi, dikembalikan lagi ke firman, ada aja gitu yang masuk gitu. Padahal kadang materinya kok dia nggak masuk. KTP pernah tuh, NIK tuh. Nah, Good News-nya apa ini? Ada aja dan ternyata berarti itu relate loh, firman Tuhan itu relate dalam setiap hidup kita, bahkan sereceh apapun itu relate gitu. Kalau kamu cari apapun ya kembali ke firman Tuhan gitu, karena firman itu yang menerangi setiap jalan-jalanmu gitu. Jadi ada satu statement nih dari pengkhotbah yang kayak menginfluence juga ya, berdampak juga dalam hidupku. Itu dia salah satunya tuh ngomong kayak gini, kalau kita dalam Tuhan itu dalam hal firman ya, itu kita kayak harus bermeditasi gitu loh, Bel. Ini unik sih, ini unik banget sih. Jadi kan kayak bagi teman-teman yang hari ini mungkin kalian sedang menghadapi yang namanya kesusahan untuk mengendalikan emosi gitu ya. Dalam hal ini mungkin yang kena mental health, mental illness dan lain sebagainya. Ternyata temanku tuh ada satu teman itu cerita kalau ternyata mereka ke psikolog itu mereka diajak untuk bermeditasi beneran. Jadi kayak merefleksi atau apalah itu, aku nggak tahu lah namanya. Intinya tuh tenang, terus membayangkan apa sesuai sugesti gitulah. Nah, sugesti ini kan penting ternyata untuk jiwa, untuk roh, dan ternyata si pengkhotbah ini ngomong kita juga harus bermeditasi ternyata. Untuk ternyata penting juga untuk kayak kehidupan rohani kita. Tapi yang harus kita meditasikan itu firman Tuhan. Yes. Jadi kayak misal gini, aku baru-baru ini tuh baca tentang Mazmur 107 kan. Intinya tuh kita harus mengucap syukur karena kasih setianya Tuhan gitu yang tidak pernah habis gitu intinya. Kita harus bersuka cita, kita harus mengucap syukur karena kasih setianya Tuhan, karena Dia yang membebaskan kita dari dia itu ngomong di Mazmur itu intinya kita dulu tuh gelap dan Tuhan itu mendengarkan teriakan kita sampai akhirnya Dia kayak memberi kita kelegaan gitu loh, kita jadi tidak cemas lagi. Dan Mazmur itu juga ngomong bahwa kenapa kamu itu nengok lagi ke bawah gitu, kenapa kamu khawatir, kenapa kamu terganggu. Nah itu kayak oke. Ternyata firman Tuhan ini nih kalau aku meditasikan ya ternyata
ternyata ketika aku hidup di dalam Tuhan itu ada banyak yang mengganggu gitu, dan ketika aku terganggu dengan hal-hal dunia, itu membuat aku di dalam Tuhan itu justru semakin kayak apa ya, semakin down gitu loh. Jadi melihat ke bawah. Harusnya kan kalau kita ke Tuhan kan kita harus melihat ke atas kan, gitu sih. Jadi kayak ini yang namanya meditasi di dalam Tuhan ternyata enak juga gitu. Karena kita lebih menghidupi firman gitu loh, Bel. Dan aku pun pernah tapi prakteknya lebih ke buka YouTube, dengerin shocking apa sih bahasa? Shocking instrumental. Ya kayak gitu-gitu, terus tak dengerin tok, terus habis itu ya merenungkan hidup ya. Kayak ya menikmati hadirat Tuhan dari sana gitu kan, terus diam kayak apa ya? Kalau istilah meditasi kan kadang membersihkan toksik kehidupan ya kan. Oh iya. Iya, ketika kita diam, kita konsentrasi dengan satu hal gitu kan. Kalau ilmu meditasi ya. Itu apa? Kita racun-racun tuh bisa keluar sendiri gitu loh. Hal yang negatif tuh bisa keluar sendiri. Nah, ketika kita sebagai orang-orang percaya ya kita memodifikasi itu gitu kan. Kita pakai cara itu tapi kita modifikasi dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan dan sebagainya, dan itu juga apa ya? It's work gitu. Dan bahkan it works. Ya, it works. Ya, itu maksudnya. Aduh, malu. Rapopo lah ya. Nah, terus ada temanku juga yang ada salah satu orang yang apa ya? Bicara soal meditasi juga, dan itu dia ada kan di YouTube itu ada kayak yang bacain firman Tuhan. Oh iya. Khusus untuk kayak meditasi itu juga ada sebenarnya udahan, dan ya kalau kamu mau hal yang sederhana ya pakai yang kayak gitu, it's okay. Untuk ya, pokoknya yang enaknya aja kali ya. Tergantung mereka. Tapi kalian. Yang penting yaitu kita pakai firman Tuhan, kita pastikan yang masuk dalam hidup kita itu firman Tuhan gitu loh. Bener banget sih. Jadi kayak kalau kamu ngerasa bahwa hidupmu tuh udah kayak penat banget gitu, jangan lari langsung ke mall. Iya. Jangan langsung lari ke bioskop. Iya. Larinya ke hadirat Tuhan. Iya. Yes. Jadi banyak kayak waktu sendiri sama Tuhan. Karena kayak emang banget sih, kayak ngefek banget sih ketika kita hidup di dalam kita punya waktu-waktu sendiri sama Tuhan gitu ya. Kita meletakkan semuanya, kita cuma dengerin MP3, kita cuma dengerin lagu-lagu rohani, merenungkan firman. Itu memang setelah kayak dari gua ya. Kalau aku sih membahasakan waktu-waktu bersama Tuhan itu masuk ke gua sih. Masuk ke gua lah. Begitu keluar dari gua tuh rasanya kayak seger gitu loh. Kayak gimana ya? Kamu selesai olahraga nih, capek. Kamu mandi. Kamu keramas. Hidupmu bersih. Maksudnya tubuhmu bersih itu keluar seger aja gitu. Sampai muncrat loh. Gitu sih. Iya sih. Oke. Ini tinggal 5 menit terakhir. Iya. Kita nyanyi lagi aja kali ya. Iya. Semoga ini Sing Along With Us di part ini bisa memberkati kalian juga untuk mengawali tahun. Yes, benar banget. 2022, ya kan? Ini kita mau nyanyi apa ya kira-kira ya? Ada request dari staff, dari kru mungkin ada. Dari DJ. Wah, ini ujian ini. Spontaneous worship. Aku langsung tuh buka lagi HP. senang itu. Lagu itu loh, coba cari liriknya. Oke. Tangan Tuhan sedang merendah tuh. Oh, aku favorit banget itu. Apa yang kau alami kini? Aku pernah ngover ini tapi nggak tak rilis sampai detik ini. Semoga tak rilis ya. Oke, nanti kita nyanyi ini satu putaran, terus nanti Bella closing Oke. Untuk meringkas sih. Kita ini tadi ngobrol apa aja ya. Ya, kalian yang menyimpulkan sendiri lah ya. Oke. Apa yang Kau alami kini, mungkinkah dapat engkau ganti chord yuk. ganti chord. Satu hal loh. Dari awal apa? Oke, dari awal. Segitu. Oke, mantap. Yo. Apa yang kau alami kini,
dimanapun kalian berada, semoga terberkati dengan tayangan ini gitu kan. Semoga kalian mengawali tahun ini 2022 dengan penuh harapan dengan Tuhan, mengandalkan sepenuhnya sama Tuhan apapun yang terjadi gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus nonton Sing Along With Us setiap Senin pukul 5 sampai 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk subscribe juga Berita Mujizat TV ya. Jangan lupa like, comment, dan share juga. Jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami gitu. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Sampai jumpa. Happy New Year. Berita Mujizat TV.